Waktu kita mendengar dengan jelas dan kita bisa mengerti instruksinya seperti apa, dan waktu kita mulai mengambil keputusan untuk mulai melakukannya, ya seperti itulah tadi. Nah, seharusnya kita sebagai domba-domba, sebagai anak-anak Allah, kita harus sudah ada di fase seperti itu. Bukan lagi hanya mendengar firman Tuhan, tapi mulailah berlatih untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara, saya nggak tahu sudah berapa kali saudara mendengar firman Tuhan. Saya nggak tahu. Dalam seminggunya saudara sudah berapa kali sudah mendengar firman Tuhan? Minggu kemarin saudara mendengar firman Tuhan juga bukan? Setiap minggu saudara mendengarkan firman Tuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya, sudah berapa banyak firman yang sudah saudara dengar itu saudara mulai lakukan? Apakah setiap perintah yang sudah saudara lakukan? Jujur, sudah belum? Mau bilang gini ketahuan dosanya, mau bilang gini munafik banget sih, nggak melakukan semuanya sih, ya kan? Jadi waktu saya ngajarin anak saya untuk belajar kata taat dibalik sebuah taat ya, TAAT dibalik taat juga. Gimana sih menerjemahkannya? Nah, saya dapat hikmat dari Tuhan bahwa menerjemahkan kata taat ada seperti ini. Taat adalah dengar dan lakukan, sama-sama dengar dan lakukan. Nah, itu taat. Taat itu adalah dengar dan lakukan. Kalau saudara sudah dengar saja, tapi belum melakukan, sudah dibilang taat belum? Belum, setengah taat. Apalagi saudara melakukan tanpa mendengar. Itu namanya nggak tahu aturan kan? Nggak diperintah, tapi saudara dengar, ngomong aja gitu. Nah, saudara harus sempurna mendengar dan melakukan, itu ketaatan. Nah, yang Tuhan mau adalah kita menjadi domba-domba yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Waktu kita dengar perintah Tuhan, waktu kita dengar instruksinya Tuhan, direction dari Tuhan, langkah selanjutnya adalah nggak cuma mendengar kemudian menyimpannya dalam hati, tapi dari hati harus sampai kepada tangan. Head, heart, and hand. Heart, head, hand. Heart, head, hand itu apa? Heart itu menyimpan dalam hati. Kemudian head, pikirkan itu. Ya, setelah itu mulailah hand, lakukan itu. Jadi hikmat yang benar-benar hidup jadinya, bukan hikmat yang menjadi informasi di dalam kita. Makanya saudara, belajarlah untuk sedikit demi sedikit lakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Nah saudara, makanya saya setiap kali berdoa sama Tuhan, kalau saya merenungkan firman Tuhan, saya selalu minta sama Tuhan seperti ini, Tuhan, bicaralah dengan bahasa yang sederhana, supaya saya mudah mengerti. Waktu saya mengerti, saya lebih mudah lagi untuk bisa melakukan. Karena mungkin saja saudara tidak menjadi pelaku firman Tuhan karena saudara tidak mengerti bagaimana cara melakukannya, benar nggak? Saudara sampai sekarang nggak bisa terbang, bukan? Bisa kan saudara terbang sekarang? Enggak. Betul? Atau jangan terbang, terbang nggak mungkin, mustahil banget ya. Bisa sekalipun sekarang bisa aja, sekarang sudah bisa pakai baju robot kemudian kita bisa terbang gitu kan? Gitu. Tapi sekarang gini deh, ada yang sekarang angkat tangan yang pakai tangan kanan. Segala sesuatu beraktivitas pakai tangan kanan, pakai tangan kanan. Nah, yang angkat tangan ini coba pulang dari sini dipindahin. Biasa pakai tangan kanan, sekarang pakai tangan kiri. Nulis pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Pokoknya apa-apa yang biasa dilakukan pakai tangan kanan, sekarang pakai tangan kiri. Bisa nggak? Bisa, tapi susah. Ya, jadi sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan, bukan? Setuju nggak? Jadinya akhirnya gitu. Nah, sama seperti apa yang firman Tuhan katakan, kadang-kadang perintahnya sulit, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kita harus belajar untuk melakukannya karena gini, untuk bisa untuk bisa memecahkan soal yang sulit, rumusnya apa? Belajar. Anak saya minggu depan yang sekolah kita sudah sedang menghadapi ini ya, final exam kan, ya, akan selalu menghadapi soal-soal yang sulit. Caranya gimana bisa menyelesaikan itu? Ya belajar sebelumnya. Nah makanya untuk kita bertemu dengan perintah Tuhan yang menurut kita sulit, belajarlah untuk mulai melakukannya. Sekalipun mungkin gagal melakukannya, tapi belajarlah untuk melakukan itu. Sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang taat, dengar dan Yesus. Dengar dan
melakukan. Saudara, jangan gitu dong sama saya, biar saya bisa datang lagi ke sini lah, baik-baik sama saya gitu ya. By the way, saya datang ke tempat ini sama istri, dan saya membawa saudara saya, Juan bisa berdiri dulu. Nah, ini Juan dari Cikarang gitu, terima dia sebagai keluarga juga tempat ini ya. Ganteng, tapi sudah punya istri dan sudah punya anak, maaf. Jadi tidak untuk ditaksir. Sudah, itu aja. Oke, tema kita adalah knowing the voice of true shepherd, mengenal suara gembala yang benar. Saudara, sadarkah bahwa kita hidup di zaman yang sangat busy? Bukan hanya bising oleh suara kendaraan dan teknologi, tapi bising oleh suara-suara yang memengaruhi hidup kita setiap harinya. Ada suara dari sosial media, ada suara dari nasihat orang, ada suara dari tekanan lingkungan, bahkan suara dari dalam diri sendiri. Itu semua mempengaruhi apa yang masuk di dalam diri kita. Bahkan semua suara itu berkata, ikut aku, ikuti aku, ikuti aku, ikuti aku. Sampai akhirnya saudara harus mengambil keputusan, suara mana yang harus saudara ikuti. Hampir setiap hari, adakah saudara yang gak bisa hidup tanpa ini? Ini, anak-anak Gen Z sekarang, mereka lebih kebakaran jenggot kalau ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet. Gen Z, anggukan kepala, betul nggak? Setuju nggak? Zamannya Om dulu ya, Dek. Oh, enggak bro, begitu. Zamannya kita dulu, kita lebih kebakaran jenggot kalau nggak bawa dompet. Karena apa? Duit ada di situ, ATM ada di situ, kadang-kadang nomor telepon penting juga kita selipin ada di situ, termasuk foto pacar kita ada di situ. Betul nggak Om? Iya, karena apa? Jangan sampai foto pacar kita dilihat orang-orang yang udah dipelet. Itu ketakutan kita saat itu. Kalau sekarang enggak, bangun tidur langsung scroll. Lagi makan, scroll. Ngomong sama orang tua, sama papa mama, scroll. Ngomong sama temen, scroll. Ngomongnya sih di sini temennya, tapi ngomongnya di sini, scroll. Karena apa? Dia bilang, dia mungkin gak punya mulut, tapi sebenarnya dia lagi ngirim pesan gini, ikuti gue, pegang saya, buka saya, ikutin, buka IG-nya, buka TikTok-nya. Dan semoga saudara di tempat ini tidak ada seperti itu. Di Bandung. Baru kejadian Jumat kemarin, Saudara, pastikan di sini semuanya di silent ya handphonenya ya. Di silent ya, dikecilin volumenya, kecil banget. Karena kemarin di Bandung, saudara ada kejadian gini, kita lagi kakak gathering, kemudian ada di multimedia tampilkan pertanyaan, kemudian bikin kelompok, ayo difoto dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas dalam kelompok-kelompok kecil. Oke, bukalah handphone. Saudara, tahukah bahwa ada distraksi yang paling menggiurkan dari kaum Hawa dari handphone itu? Suara-suara yang paling disukai sama kaum Hawa. Saudara tahu suara apa itu? Shopee. Persis suara itu di belakang saya. Shopee. Saya harus bisa tebak. Ini kalau nggak encing-encing, tante-tante, pokoknya awewe. Pasti nih. Karena jarang banget ya cowok, Shopee. Shopee, itu cowok gitu mungkin. Pas saya lihat ke belakang, bener dong, encing-encing, Shopee. Saudara, tahukah apa yang mendistraksi seperti itu? Waktu kita dengar suara Shopee, kita langsung kan ambil handphone kita dan kita buka. Kayak otomatis saja sudah ada magnetnya sendiri antara jempol kita dengan check out. Nggak niat beli apa-apa, tapi hanya karena dengar kata Shopee, tiba-tiba, ini lucu ya, ini bagus ya. Akhirnya kita mengambil keputusan. Yang tadinya nggak beli jadi beli. Hanya karena apa? Distraksi. Ada undangan untuk, come on, ikut aku. Sama sosial media juga sama kayak gitu. Scroll satu kali video, lucu. Scroll lagi, lucu lagi. Lucu lagi. 3 jam ya saudara menghabiskan waktu untuk hanya scroll. Karena apa? Suara itu menarik. Sementara ada suara yang setiap hari, setiap detik, setiap waktunya juga berkata, come on, ikutlah aku. Suara siapa itu? Jangan ragu-ragu dong saudara, kayak gak pernah dengar aja. Suara siapa? Suara Yesus lewat Roh Kudus yang dalam diri saudara.
Suara itu menemani perjalanan hidup saudara. Waktu saudara jalan, ketemu orang yang nyebelin, suara itu bilang ampuni. Kalau taat apa? Dengar dan lakukan. Berarti apa? Dengar, ampuni, lakukan, ajar. Enggak, harus sama dong. Kalau dengar ini ampuni, berarti yang lakukan ampuni. Waktu saudara jalan, kemudian saudara lihat ada orang yang kekurangan, kemudian suara itu bilang, ambil sedikit berkat kemudian berikan buat dia. Yang saudara dengar itu, yang saudara lakukan, beri. Tadi seberapa banyak saudara, waktu saudara berjalan dalam kehidupan saudara sehari-hari dan ada banyak suara firman Tuhan, suara Roh Kudus yang bilang A sampai Z, tapi saudara mulai, tar dulu, yang ini enggak, tar dulu. Gue lebih sakit hati bos yang ini, sorry, gue gak bisa kalau yang ini, gak bisa, ampuni, gak bisa. Saudara mulai bernegosiasi dengan perintah Tuhan. Dan di situ saudara mulai belajar untuk tidak taat. Sementara yang Tuhan mau, saya dan saudara digambarkan seperti seorang domba. Domba itu gak punya kekuatan yang gimananya kok. Domba itu digambarkan, maaf bicara katanya, kalau bahasa Cianjur, belenggu. Nggak terlalu pandai. Tapi domba punya kepekaan untuk mendengar suara gembalanya. Itu aja yang menjadi keuntungan dari domba. Gitu. Nah, bukankah kita semua digambarkan sebagai domba, tapi punya mentalitas singa? Setuju nggak? Kadang-kadang kita kan, ya karena aku kan domba, akulah lemah. Domba ini nggak punya apa-apa, palingan juga bentar lagi dikorbankan. Kemarin ya dikorbankan domba. Tapi maaf bicara, kita sebagai orang kerajaan Allah, oke, penggambaran kita adalah domba, tapi domba yang punya mentalitas singa, karena pemimpin kita singa dari Yehuda. Karena gini, Miles Monroe pernah nulis sebuah ungkapan seperti ini. Sepasukan domba yang dipimpin oleh seekor singa itu bisa mengalahkan sepasukan singa yang dipimpin oleh seekor domba. Bukankah kita domba-domba yang sedang dipimpin oleh seekor singa dari Yehuda? So, gak usah ngerasa minder jadi anak Tuhan. Kita tahu siapa pemimpin kita dan siapa pemilik hidup kita. Itu udah cukup membuat kamu dipercaya diri kok. Ya, yuk kita akan lihat saudara. Dalam Yohanes 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-5, ini ayat bacaan kita pagi hari ini, siang hari ini. Semoga saya khotbahnya nggak lama ya, setiap kali Cipanas Cianjur saya khotbah lama terus. Ampuni saya saudara ya. Oke, kita lihat. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudara, di sini ada kata-kata gini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena, perhatikan kata-kata ini. Karena mereka mengenal suaranya. Kata kuncinya di sini. Bukan tahu wujudnya, tapi mengenal suaranya. Kata mengenal di sini dalam bahasa aslinya itu dengan kata ginosko. Ginosko ini bukan hanya sebatas mengerti atau tahu informasi, tapi informasi yang berdasarkan pengenalan. Itu ginosko. Jadi nggak cuma tahu seberapa banyak dari kita tahu presiden kita, tahu kan? Presiden kita Bapak Prabowo, bukan Bapak MPG, bukan Bapak MBG nasional ya, Bapak Prabowo, gitu. Bapak Prabowo, saudara tahu, tapi saudara kenal nggak? Kenal itu kan harus dua arah kan? Dia mengenal saya mengenal dia, betul? Nah, yang Alkitab gambarkan di sini adalah gini, bahwa kita bukan cuma tahu tentang suara itu, tapi kita tahu berdasarkan pengenalan. Makanya saudara, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, pastikan kita mengenal dengan benar siapa gembala kita, siapa Tuhan kita, karena dia juga mengenal kita dengan baik. Gitu. Nah, sudah dari pembacaan ini Yohanes 10 ayat 4 sampai 5 ini mengajarkan sebuah kebenaran penting bahwa gini, keselamatan dan arah hidup umat Tuhan sangat ditentukan oleh suara siapa yang mereka dengar dan ikuti. Ini lagi ngajar seperti ini. Tuhan lagi ngajar bahwa perhatikan telingamu, perhatikan apa yang kau dengar, karena itu akan mempengaruhi
pola pikirmu, itu akan mempengaruhi gaya hidupmu, itu akan mempengaruhi keputusan-keputusanmu, gitu. Apa yang masuk, gitu. Nah saudara, jadi masalahnya gini saudara, bukan kurang suara, tapi gini, kita ini diperhadapkan dengan yang namanya polusi, bukan polusi udara lagi, tapi polusi suara. Artinya apa? Ada banyak noise di sekitar kita, ada banyak opini publik, media sosial, keinginan daging yang setiap harinya membisikkan kita, menawarkan sesuatu yang rasanya itu lebih berharga, itu lebih menarik, dan mereka mencoba untuk menarik kita untuk mengikuti itu. Wow, saudara sadar atau nggak sadar, itu faktanya. Bahkan saudara juga mungkin menjadi orang yang tanpa sadar akhirnya mengikuti bisikan-bisikan itu. Bisikan-bisikan dari Seytoni Rojim. Bisikan-bisikan dari berita yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Bisikan-bisikan dari tetangga sebelah, tetangga yang itu. Kadang-kadang kan gitu ya. Bisikan-bisikan obrolan ibu-ibu di tukang sayur. Bisikan-bisikan mami-mami waktu jemput anak-anak di sekolah. Saudara, hati-hati dengan noise yang kita dengar setiap harinya. Karena saat kita mulai melenceng, akhirnya kita sudah tidak lagi inline dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita semua. Dan itu yang namanya dosa. Dosa itu kan hamartia. Hamartia itu kan meleset dari sasaran. Yang seharusnya ke sono malah ke sini. Itu dosa. Yang seharusnya gue melakukan kebenaran, tapi saya lalai melakukan kebenaran, itu dosa. Itu hamartia, melenceng dari sasaran. Yang Tuhan mau adalah perjalanan hidup kita ini inline dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, sama-sama kita akan belajar pagi hari ini supaya kita semakin memiliki yang namanya kepekaan terhadap suara Tuhan. Nah, ada 3 hal yang saya sampaikan kepada saudara pada pagi atau siang hari ini, siang ya, masih siang. Oh, masuk siang. Oke. Yang pertama lagi nih, suara gembala yang benar itu akan selalu selaras dengan firman Tuhan. Artinya apa? Bahwa waktu saudara mendengar suara gembala itu sama dengan waktu saudara mengikuti apa kata firman Tuhan. Itu. Karena suara gembala itu tertulis dalam firman-Nya. Dengan kata lain, ikuti suaranya, ikuti firman-Nya. Ya, di dalam Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah, kata kuncinya tadi, mendengar dan melakukan, mendengar dan mengikuti. Nah, saudara, penting untuk kita bisa memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan dengan cara apa? Dengan cara gini saudara, yuk renungkan firman Tuhan itu pagi, siang, sore, malam. Pelajari firman Tuhan itu sedetail mungkin, sedalam mungkin, sampai akhirnya saudara menemukan rahasia-rahasia yang selama ini mungkin saudara belum temukan, dan akhirnya saudara setiap hari menemukan, ternyata ada lagi rahasianya. Oh, ternyata Tuhan bicara ini. Oh, ternyata Tuhan bicara ini. Oh, ternyata Tuhan bicara ini. Nah, saudara, kalau engkau lagi bicara, Tuhan lagi bicara sama pribadimu, waktu saudara lagi baca firman Tuhan, jangan lupa untuk saudara ingat di dalam diri saudara. Mungkin saudara bisa kasih tanda, makanya saudara kalau baca, saya sarankan saudara baca pakai buku deh. Dia bisa pakai handphone dah. Saudara tahu buku Alkitab? Masih tahu ya buku Alkitab ya? Nih kayak gini bentuknya. Siapa tahu nggak ada yang tahu buku Alkitab. Saudara, kenapa saya sarankan seperti ini? Karena gini, waktu saudara baca, saudara bisa kasih tanda. Bagaimana, oh Tuhan ingetin saya tentang hal ini, kasih tanda deh. Bukan tentang mewarnai, saudara, saya lagi kasih contoh sama saudara. Ini bukan tentang warna-mewarnai ya, adik-adik semua. saya setiap tahunnya saya memulai dengan buku Alkitab yang baru yang masih polos, yang belum ada warna-warnanya. Kemudian saya mulai baca. Saudara, sini ada program ini nggak, tuntunan baca Alkitab? Nggak ada. Ikut semua ke Cikarang lah yuk. Mumpung gak ada pumping. Bikin atulah, inisiatif lah. Saya sampai hari ini di Cikarang bikin program seperti ini, baca Alkitab. Karena ini saudara, yang namanya disiplin itu kadang-kadang awalnya harus dipaksakan. Setuju enggak? Saudara disiplin, pengen diet, singset, harus dipaksakan di awal. Saudara jangan berharap diet, saya tidak mau memaksakan diri saya. Malah, benar. Sama seperti waktu kita membaca firman Tuhan, disiplin baca firman Tuhan, mulai paksakan. Nah,
Saya sampai sekarang itu udah berjalan 4 tahun, dari tahun keempat. Mereka bergabung di grup WhatsApp, kemudian setiap hari saya kasih renungan firman Tuhan. Kingsword yang saudara juga terima itu kok. Di Kingsword itu kan ada bacaan yang harus saudara baca tuh. Ya kan, ada 3 pasal, 5 pasal kah itu. Nah baca itu. Nah saya minta setiap orang yang sudah baca suruh laporan. Irsan, Kejadian berapa, Mazmur berapa, Matius berapa, dan. Nah, jadi dia selesai membacanya. Dan everyday setiap hari orang-orang ngasih laporan ke saya. Saya sudah baca ini, saya sudah baca ini, saya sudah baca ini. Dan ya itulah caranya untuk kita mau merenungkan dan bergaul dengan Alkitab. Mau merenungkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Karena itu. Nah saudara, karena gini saudara, waktu engkau merenungkan firman Tuhan, bukankah itu akan membangkitkan iman percaya saudara? Kan iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan, bukan pendengaran akan gosip yang saudara dengar, itu tidak membangun iman saudara. Pendengaran akan apa? Akan video yang saudara lihat tiap harinya di TikTok kah, di Instagram kah, itu tidak akan membangun iman saudara. Yang membangun iman saudara pendengaran tentang firman Tuhan. Itu artinya kuncinya atau sumbernya harus berasal dari firman Tuhan. Kalau engkau tidak pernah berinteraksi dengan firman Tuhan, pantas imanmu bantet. Imanmu gak akan pernah bertumbuh. Imanmu ya gitu-gitu aja. Karena apa? Kamu gak pernah dapat nutrisi untuk memperbesar kapasitas imanmu. Sebab itu penting untuk kita memiliki interaksi dengan firman Tuhan. Sukai dong yang namanya firman. Itu loh. Karena setiap kali kita baca firman, itu juga pada saat yang sama kita sedang mendengar tuntunan dari Gembala Agung kita. Bahkan saudara mulailah buat proyek harian. Apa yang firman Tuhan katakan hari ini, itu yang menjadi proyek untuk aku lakukan sepanjang hari ini. Kalau firman Tuhan yang saudara baca hari ini, bersukacitalah senantiasa. Selesai baca firman, mulailah tersenyum. Apa kabar, Ri? Baik. Kenapa diketawa terus? Gak apa-apa. Ri sadar? Sadar? Sehat. Kenapa gitu? Karena saat tadi pagi saya baca bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi gue katakan bersukacitalah. Ciri-ciri orang bersukacita kan tersenyum. Makanya sepanjang hari saya mau tersenyum. Padahal mah nyeri buntu, mah kerencut, nyut nyeri, nyeri cangkeng gitu. Tetap tersenyum. Kenapa? Saudara mau melakukan, saya punya proyek hari ini. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Maka aku ambil itu kesenangan. Terus kalau hari itu saudara baca, tetaplah berdoa. Apa yang saudara lakukan? Bos, saya izin gak masuk kerja ya hari ini. Kenapa? Saya mau jadi pelaku firman. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang tetaplah berdoa. Jadi saya sepanjang hari ini saya akan berdoa terus. Tolong gitu ya. Jangan gitu. Kenapa kamu itu? Kemarin kok Andri sampaikan firman Tuhan kayak gitu kan jadi pelaku firman. Enggak gitu juga saudara ya. Gitu. Tapi mulai melakukan firman Tuhan. Ya, dari hal-hal yang sederhana. Jadi saudara, kalau dengar khotbah kadang-kadang kan jemaat suka gini ya. Khotbahnya nggak berbobot, khotbahnya nggak kurang analisa teologis, terlalu sederhana. Saya mau bilang gini jemaat, yang sederhana aja belum lakuin. Apalagi yang sulit, boro-boro kamu lakuin, bener nggak? Yang sederhana aja kamu nggak lakuin, gimana yang sulit? Kamu nggak ngerti dan kamu akhirnya nggak tahu melakukan seperti apa. Jadi kalau misalnya ada yang nyampein firman Tuhan di sini terlalu sederhana bagi saya, oke, mungkin hal yang sederhana aja pun kamu masih perlu diingetin. Karena apa? Kamu belum pernah melakukannya itu, kamu belum konsisten melakukannya itu, sehingga hal yang sederhana aja perlu diingetin terus. Bukankah kita harusnya sudah bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, sehingga makanan kita bukan lagi apa? Tapi apa? Rangginang, seblak, ya kan? Cilok jeletot, apalah itu. Harusnya lebih pedas lagi, lebih kuat, lebih menantang lagi. Come on, ayo dong. Ya kan?
Itu ciri pertumbuhan kita. Makanya saudara, mulailah belajar untuk melakukan dari hal yang sederhana. Karena gini, hal-hal yang sederhana, hal yang simpel sudah mulai fasih untuk melakukannya, saudara akan naik ke level selanjutnya. Mungkin hal-hal yang lebih rumit lagi. Sampai akhirnya benar-benar sudah menjadi expert untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi suara gembala itu selalu selaras dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, renungkan dan selalu selaraskan apa yang kita lakukan. Kita coba komparasi dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan adalah kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apakah semua kebenaran akan memerdekakanmu? Tidak. Hanya kebenaran yang sudah kamu ketahui. Ingat, coba lihat. Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu, kebenaran yang sudah kamu ketahui, itu akan memerdekakan kamu. Makanya gini, kenapa orang masih sulit untuk mengampuni? Karena kebenarannya dia belum tahu. Kenapa orang masih terus sakit hati? Karena kebenarannya belum tahu. Kalau orang yang sudah tahu kebenarannya, dia lebih mudah untuk mengampuni. Dia nggak akan menyimpan sakit hatinya di dalam dirinya. Karena apa? Aku tahu kebenaran seperti apa dan aku mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Ciri-ciri anak Tuhan adalah hidup dalam kebenaran. Hal yang kedua, suara gembala yang benar akan selalu memimpin dari depan. Nah, saudara gini, saya mundur dulu sedikit. Di sini kata ini, iman bukan mengetahui seluruh peta perjalanan, tapi iman adalah tetap mengikuti sang gembala ketika kabut menutupi jalan. Sama seperti tadi Pak Arifin sampaikan. Makanya kenapa kita harus berkutat dengan firman Tuhan, karena waktu kita mendengar firman Tuhan, iman kita semakin bertumbuh. Kadang kita kan sulit untuk melihat hari depan kita, bukan? Kadang kita cuma bisa rencana, minggu depan kita ketemu ya, bulan depan kita ketemu ya. Sementara 5 menit yang akan datang kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi atas hidup kita. Bukankah sebenarnya kita sedang berjalan dengan kabut yang menutupi kita? Tapi kenapa saudara masih bisa membuat janji buat minggu depan? Kenapa saudara masih bisa yakin kalau bulan depan masih ketemu dengan orang yang sudah bikin janji itu? Karena engkau melangkah dengan iman. Sekalipun kabut menutupi, sekalipun mungkin aku berjalan dalam kabut itu, tapi aku percaya bahwa aku mendengar suara gembalaku yang memimpin langkahku. Sehingga kita bisa berkata, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ketempati hiku diangkatnya. Kayak lagu mau perpisahan ya, lagu pulang ke surga gitu. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan yang mimpin langkah kita, Tuhan yang ngasih clue, maju, mundur, cantik, enggak, berhenti, kapan harus berhenti, kapan harus maju terus. Saya percaya itu adalah suara terbaik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dengar dan untuk kita ikuti. Sehingga kita terus berjalan dengan iman kita. Nah, saudara, yang kedua adalah gini, suara gembala yang benar itu akan selalu memimpin dari depan. Dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang 4, dikatakan jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, tadi kalau yang pertama itu adalah gini, itu mengubah perilaku kita, mengubah pola pikir kita. Maka hal yang kedua adalah waktu suara gembala yang benar itu selalu memimpin dari depan, itu artinya apa? Itu mengubah masa depan kita. Itu menuntun masa depan kita, itu mengatur masa depan kita. Sehingga hari depan kita taruh pada gembala kita yang memelihara kita. Adakah saudara sini yang masih takut untuk masa depan saudara? Adakah saudara yang masih bergumul untuk masa depan saudara? Gimana anak-anak saudara? Gimana usaha saya ke depan? Gimana kesehatan saya ke depan? Saudara, yuk taruh semuanya itu di dalam tangan gembala kita, karena dia yang punya masa depan kita. Dia yang tuntun masa depan kita. Saudara, suara gembala yang benar itu selalu menuntun ke dalam kebenaran dan membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Kecilannya, bisa baca nggak saudara? Saya bacain bagi saudara. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan apa? Janganlah takut dan janganlah patah hati.
Gak usah takut dan gak usah patah hati. Sebab apa? Tuhan yang berjalan di depanmu. Ya, waktu dia berjalan di depanmu, dia akan membukakan jalan bagimu terlebih dahulu. Saudara, kalau saudara berjalan di tengah hutan belantara, kemudian tidak tahu arahnya, maka harus ada satu orang di depan yang berjalan untuk membuka jalan. Dan tahukah saudara bahwa setiap jalan yang sudah dilewati itu ternyata menjadi pattern, pattern menjadi pola, bisa menjadi arahan bagi orang-orang lain yang mungkin tersesat. Betul nggak? Saya dulu kulit kalawung, ya kalau main ke hutan gitu, kalau nggak tahu jalan, ya saya harus buat jalan kan. Orang yang di depan yang akan babat-babat, itu akhirnya ada jalan tapak. Dan orang yang di belakang itu akan mengikuti. Nah, itu yang Yesus lakukan. Saudara, di 2 Samuel 5 ayat yang ke-20, ini adalah cerita bagaimana Daud mengalahkan orang-orang Filistin pada saat itu. Nah, saudara baca seperti ini, lihat di sini. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Baal Perasim adalah Tuhan yang menerobos. Kalau Tuhan yang menerobos itu artinya Tuhan yang mengerjakan terlebih dahulu di depan kita. Keluaran 14 ayat 14 berkata gini, bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Jangan dulu amin, saudara. Baca ayat 15. Di ayat 15 itu bilang ini, Tuhan Allah kepada Musa. Musa, kenapa kamu bilang seperti itu? Betul, aku akan berperang untuk kamu. Tapi mulailah bergerak dan melangkah. Itu artinya apa? Lakukan bagianmu. Aku juga lakukan bagianku. Makanya saudara, kesuksesan di dalam kekristenan adalah waktu kita lakukan bagian kita, ketemu dengan bagiannya Tuhan. Itu sukses yang sejati di dalam kekristenan. Itu keberhasilan yang sejati. Waktu usahanya kita yang kita lakukan, ketemu dengan usahanya Tuhan. Amprok, cek bahasa Yunaninya. Prok. Nah, disitulah kesuksesan yang sejati. Berhasil sejati. Sebab itu gini saudara, apa yang menjadi kendala di hari depan? Apa tembok yang sedang menghalangimu sekarang? Entah itu sakit, penyakit, finansial, keluargamu. Katakan Baal Perasim. Sama-sama katakan Baal Perasim. Itu artinya biarkan Tuhan yang menerobos terlebih dahulu. Di sini kalau saudara lihat, baca dulu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Siapa yang mengalahkannya? Dari ayat ini siapa yang mengalahkannya? Yang benar. Baca di awalnya. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Siapa yang mengalahkannya? Tadi Tuhan. Sekarang Daud. Jadi jawabannya? Dan Tuhan. Oke, tadi gini. Yang mengalahkannya Tuhan, karena Tuhan sudah menyerahkan semua orang Filistin itu pada tangan Daud. Tapi yang mengeksekusinya siapa? Daud. Rencana Tuhan indah enggak? Indah. Rancangan Tuhan indah enggak? Sempurna enggak? Sempurna. Siapa yang eksekusinya? Ya kita. Saya, aku. Setuju saudara? Nah kadang-kadang kita mau rencana yang indah, tapi kitanya cicimpuai. Gak mau dengerin suara Tuhan. Kadang suara Tuhan bilang ini, bangun pagi-pagi, bangun hubungan denganku. Wahai Tuhan, 5 menit deh. Bangun tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi, bangun. Sama-sama katakan. Tidur lagi. Tuhan biarkan ini bukan iman-iman. Tapi kalau udah bangun, mulailah berdoa, mulailah beraktivitas, mulailah nyatakan kasih sama istrimu, sama anakmu, sama suamimu sebagai bentuk pelayananmu di rumah, ya kan? Oke saudara, ya, jadi dengarkan apa suara. Nah sekarang gini saudara, dalam konteks kerohanian, nama Baal Perasim ini sering digunakan sebagai representasi dari kuasa Tuhan yang membuka jalan, meruntuhkan rintangan dan memberikan kemenangan mutlak di saat situasi terlihat mustahil.
Apa yang bagimu sekarang mustahil terjadi? Sudah punya iman. Ta'al karasi. Tuhanlah yang menerobos. Aku yang menghadapi. Setuju? Tuhan yang menerobos, aku yang hadapi. Kenapa harus dihadapi? Ismail tahu bahwa Tuhan sudah menerobos. Kalau kita tidak menghadapi, kita nggak pernah tahu bahwa itu sudah diterobos oleh Tuhan. Apa masalah menghadapi itu? Ya, sentuh dia, bala garasi, boom, hancur. Hancur. Ya, yang ketiga yang terakhir. Suara gembala yang benar akan menuntun kepada keselamatan. Ini penting banget. Ini gongnya nih. Kenapa kita harus ikutin suara gembala kita? Karena setiap jejak langkah yang Tuhan arahkan kepada kita, itu akan berakhir kepada kemuliaan. Itu akan berakhir kepada keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Nah, Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku pasti mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka selalu mengikut aku. Ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi domba-domba aku tidak akan mati selamanya dan tidak ada yang bisa merampas mereka dari tanganku. Ini sebuah pola jadinya, saudara boleh lihat polanya di Yohanes 10 ayat 27-28, polanya seperti ini. Mendengarkan suaranya, mengikutinya, kemudian finalnya apa? Menerima hidup yang kekal. Dua langkah di awal, bukankah yang tadi kita bahas di awal? Itu namanya TAAT alias taat. Mendengarkan suaranya dan mengikutinya, melakukannya. Maka apa yang saudara dapat? Hidup yang kekal. Finishnya di situ. Saudara mau nggak? Jangan sampai saudara, lah saya lebih baik memilih hidup nyasar aja deh. Saudara, kalau nyasar, Google Map aja langsung routing kan, routing kembali. Supaya apa? Supaya inline dengan goal yang dituju, dengan tujuan yang dituju. Sebab itu saudara, gini, suara gembala yang benar tidak selalu membawa kita ke jalan yang termudah. Setuju? Kadang jalannya harus berliku-liku dulu, harus agak curam dulu, harus agak naik dulu, capek dulu. Mungkin ada air mata dulu yang keluar. Tapi percayalah, selalu berakhir, selalu membawa kita ke tujuan yang tepat, yaitu apa? Keselamatan di dalam Kristus. Makanya istilahnya gini, kalau jalan dalam tuntunan Tuhan, selamat sampai tujuan. Cakep ya? Ikutin tuntunan Tuhan, maka selamat sampai tujuan. Selamat, Anda diselamatkan. Selamat, Anda menemukan direction yang tepat untuk sampai kepada tujuan. Nah saudara, jika ada suara yang perlu kita dengar dan tanpa memperdebatkannya, hanya satu suara gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Melalui firman-Nya, melalui apa yang Roh Kudus sampaikan di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ya, mengikuti apa yang firman Tuhan katakan berarti kita memilih untuk mendengar suara gembala. Dan tidak hanya sampai mendengar, belajar untuk mengikutinya dan melakukannya. Sehingga kita akan berakhir kepada yang namanya destiny-nya Tuhan. Itu apa? Keselamatan, ada kemuliaan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Dia janjikan bagi setiap domba-dombanya yang setia. 3 hal yang kita pelajari di siang hari ini. Pertama, suara gembala yang benar selalu selaras dengan firman Tuhan. Sukai firman Tuhan ya saudara ya. Renungkan terus firman Tuhan. Jangan pernah bosan untuk bergaul dengan firman Tuhan. Kalau lagi ngobrol sama teman-teman juga sampaikan firman Tuhan. Bisa nggak saudara? Bisa nggak kira-kira? Karena gini saudara, kalau kau sering baca firman Tuhan dan saudara mulai mempelajari itu, menggeluti itu, saudara mulai berinteraksi dengan firman Tuhan, maka itu akan dengan sendirinya keluar dari mulutmu. Firman itu akan refleks, akan spontan, keluar dari mulutmu. Contohnya gini saudara, mungkin ada orang yang lagi datang sama kamu, lagi ngobrol, sis, udah pusing banget nih, duit baru masuk, udah habis lagi. Baru dapat dikirim sama laki gua, cuma 2 hari habis lagi. Belum bayar anak, belum bayar sekolah anak, belum belanja, belum uang makan. Kalau saudara ngobrol sama orang seperti itu, kalau saudara dikendalikan oleh firman Tuhan, maka firman akan berbicara. Kira-kira apa coba kalau komentarin orang yang kayak gitu?
Mungkin saudara akan bilang ini, Jang tadi sis, udahlah, belajar aja, cukupkan dengan apa yang ada pada kamu. Firman bukan ini. Firman kan, cukupkan aja apa yang ada pada kamu. Udahlah, padelnya nanti lagi. Ya, kalau kita jangan itu, please minggu depan harus padel. Sudahlah, beli jersey padelnya nanti lagi, beli raket padelnya nanti lagi, beli sepatu padelnya nanti lagi. Ya kan? Cukupkan dulu dengan apa yang ada pada kamu. Firman Tuhan bilang, aduh gue hari ini bete banget tau gak sih? Sebel tadi ketemu sama sini, gemes ini, geli pokoknya ketemu. Udah, bersuka cita aja, senyum aja. Karena saudara lagi baca firman Tuhan, bersuka cita senantiasa. Enggak. Itu kalau saudara berinvestasi dari firman Tuhan. Ya jadi perkataan firman Tuhan lagi ngobrol, lagi sama anak saudara, lagi suami saudara, istri saudara, itu sama teman-teman nongkrong saudara. Nah, kemudian suara gembala yang benar selalu memimpin dari depan. Kenapa? Dia ada di depan kita, dia memimpin kita. Gak usah takut nyasar kalau dia yang pimpin. Percaya aja sampai kepada tujuannya. Ya, perjalanannya akan selalu menyenangkan. Oke? Percayalah itu. Karena Tuhan adalah gembala, aku takkan kekurangan aku. Dia membaring anakku di padang yang berumput hijau. Dia membawa aku ke aliran air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia memberikan hidangan di hadapan para lawan-lawanku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Gadamu dan tongkatmu itu yang membuat aku tetap bisa tertawa. Itu yang menghibur aku kan? Itu yang memberi aku kekuatan. Itu perjalanan bersama dengan Tuhan. Asalkan kita mulai membangun kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Dan terakhir, suara gembala yang benar akan menuntut kepada keselamatan. Selamat sampai tujuan. Kita semua sedang berjalan kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita semua. Pada destiny, we have you to fulfill your destiny. Ya, Tuhan menolong kita dengan tuntunan Roh Kudus, tuntunan firman Tuhan yang setiap hari kita terima, yang setiap minggu kita terima. Jalan serta Yesus.